Coba bayangkan ada sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk membina orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Tempat itu punya pagar tinggi, punya kamera, punya penjaga, punya aturan, dan yang paling penting katanya tempat itu dibuat supaya manusia bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi bagaimana kalau ternyata di balik tembok penjara itu justru tersimpan begitu banyak kebencian, kekerasan, korupsi, ketidakadilan, dan dosa manusia seperti hidup di negeri Konoha. Tapi bohong. Sampai semuanya berubah menjadi sesuatu yang benar-benar hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar ya. Dan yang paling penting, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo semuanya, kembali lagi di channel F5 Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang ceritanya penuh misteri dan kejutan, dan tentunya bikin kita bertanya-tanya, pada Abah lagi cari hoax apa ya? Macam tak betul je budak ni. Cerita dimulai bukan dari dalam penjara, melainkan dari seorang pria bernama Dimas. Dimas adalah seorang jurnalis yang sedang mengerjakan sebuah laporan mengenai aktivitas pertambangan di kawasan hutan di Kalimantan. Awalnya, tugas Dimas terlihat seperti pekerjaan jurnalistik biasa, tetapi semakin dalam dia melakukan penyelidikan, semakin banyak kejanggalan yang dia temukan. Luas hutan yang ditebang ternyata tidak sesuai dengan laporan. Bukan cuma masalah lingkungan, Dimas juga mendapat informasi mengenai warga dan pekerja yang hilang secara misterius, dan disinilah masalah sebenarnya dimulai. Dimas mencoba membawa temuan tersebut ke kantornya, akan tetapi atasannya justru meminta agar laporan tersebut direvisi. Bagian mengenai orang hilang dan kejadian misterius dianggap terlalu berbahaya. Dimas akhirnya menurut karena ya namanya juga bawahan, kalau terlalu kritis bukan cuma artikelnya yang bisa hilang, jangan-jangan mejanya juga ikut hilang atau nyawanya pun akan hilang. Dan film ini memang mulai memberikan sindiran sejak awal kepada pemerintah. Ketika seseorang mencoba mengungkap sesuatu yang besar, yang datang bukan selalu perlindungan, kadang yang datang justru kalimat, "Sudahlah, jangan terlalu banyak bertanya." Dimas kemudian kembali bekerja. Namun ketika dia masuk ke ruangan atasannya, dia menemukan sesuatu yang membuat seluruh hidupnya berubah. Atasannya sudah meninggal dan kematiannya sangat mengenaskan. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Masalahnya, Dimas adalah orang terakhir yang diketahui berhubungan dengannya. Tidak ada saksi lain. Akibatnya, Dimas justru dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Sebuah ironi yang besar. Orang yang sedang berusaha mencari kebenaran justru akhirnya menjadi tersangka. Asli ini negeri Konohanya nih. Dimas pun ditangkap dan tanpa sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dia dikirim ke sebuah tempat yang nantinya akan menjadi pusat dari seluruh mimpi buruk dalam film ini. Begitu masuk ke dalam lapas, Dimas langsung merasakan suasana yang berbeda. Di sini aturan memang ada, tapi kekuasaan ternyata jauh mendiberikan daripada aturan. Dimas kemudian bertemu dengan seorang napi bernama Irfan. Irfan ditugaskan untuk mengenalkan lingkungan penjara kepada Dimas, dan dari sinilah Dimas mengetahui bahwa penjara tersebut sebenarnya terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada napi biasa, ada kelompok kriminal, ada mafia, ada napi yang punya pengaruh, dan ada pula kelompok napi kelas VIP. Dengan kata lain, di tempat yang katanya semua orang sama di depan hukum, ternyata tetap ada istilah kelas biasa dengan kelas sultan. Asli Konohanya ini. Bedanya, kalau di luar orang kaya punya mobil mewah, di sini orang kaya punya perlakuan khusus. Film ini sengaja menggunakan kondisi tersebut untuk menyindir bagaimana kekuasaan dan uang bisa menciptakan kasta, bahkan di tempat yang seharusnya menjunjung keadilan. Dimas kemudian diperkenalkan kepada kelompok Anggoro. Ada Anggoro, sosok napi yang cukup disegani. Ada Pendi, mantan dosen yang dikenal bijaksana. Ada Wildan, rakyat biasa. Ada Irfan, pemuda pengangguran.
pengangguran, dan ada Six. Six adalah karakter yang cukup unik. Dia mengaku bisa melihat aura seseorang. Awalnya tidak banyak orang percaya, termasuk teman-temannya sendiri. Tetapi ternyata kemampuan Six nantinya justru menjadi salah satu kunci utama untuk memecahkan misteri. Di sisi lain, ada kelompok yang jauh lebih berbahaya, kelompok yang memiliki hubungan dengan mafia bernama Rendra. Di dalamnya terdapat Bimo dan Toket. Kalau Bimo masih terlihat seperti orang yang suka mencari masalah, Toket jauh lebih mengerikan. Toket memiliki sifat brutal, aneh, dan tidak bisa ditebak. Dan celakanya, Dimas di tempat yang satu sel dengan Toket. Anggoro langsung memperingatkan Dimas, jangan pernah sendirian, jangan percaya siapapun, dan yang paling penting, jangan mencari masalah dengan Toket. Tapi seperti biasa dalam film horor, ketika karakter sudah diberi peringatan, biasanya penonton tahu sebentar lagi pasti ada masalah. Malam pertama, Dimas di penjara masih bisa dilewati. Toket bahkan sedang mabuk berat. Namun keesokan harinya, situasi mulai berubah. Para napi sedang mandi. Toket kembali mengincar Dimas. Untung ada Anggoro ada di sekitar sana. Dimas berhasil menghindar. Toket akhirnya pergi ke tempat lain. Dan beberapa saat kemudian, terdengar suara teriakan. Semua orang berlari menuju sumber suara, dan disinilah film benar-benar berubah menjadi horor. Toket ditemukan sudah mati, tapi kematiannya bukan seperti pembunuhan biasa. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi sangat mengerikan, seolah-olah seseorang sengaja menjadikan jasadnya sebagai sebuah karya seni mengerikan. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tidak ada yang melihat pembunuhannya, dan yang paling aneh, tidak ada seorang pun yang merasa melakukan pembunuhan tersebut. Kepala sipir bernama Jeffrey langsung mengambil tindakan. Dia mengumpulkan para napi. Dia memaksa mereka untuk mengaku, tetapi semua mengatakan hal yang sama. Dakate yang membunuh Toket. Jeffrey tentu saja tidak percaya, dan daripada melakukan penyelidikan secara benar, para napi justru dihukum. Makanan ditahan, listrik dimatikan, tekanan semakin besar. Di sini film kembali menyelitkan kejiran. Ketika sebuah sistem menghadapi masalah, kadang yang dicari bukanlah siapa sebenarnya penyebabnya, tetapi siapa yang paling gampang disalahkan. Dan kalau belum ketemu, ya sudah, semua ikut dihukum. Setelah kematian Toket, Six mulai mengalami sesuatu yang aneh. Sakit kepala yang selama ini mengganggunya tiba-tiba berubah. Penglihatannya menjadi berbeda. Dia mulai bisa melihat aura manusia, dan ternyata aura tersebut memiliki warna. Orang dengan emosi yang semakin gelap memiliki aura yang semakin negatif. Six kemudian menyadari sesuatu. Sebelum Toket mati, dia melihat aura merah di tubuh Toket, dan ternyata bukan hanya Toket, ada napi lain yang memiliki aura serupa. Salah satunya adalah Anton. Tidak lama kemudian, Anton juga mengalami kematian tragis. Dan sejak saat itu, para napi mulai sadar ini bukan kebetulan, ada sesuatu di penjara ini, sesuatu yang memilih korban. Dan yang lebih mengerikan, setiap korban memiliki pola tertentu. Sosok itu seolah-olah tidak membunuh secara acak. Dia memilih manusia berdasarkan kondisi batin mereka. Semakin buruk aura seseorang, semakin besar kemungkinan dia menjadi korban. Masalahnya, hanya Six yang bisa melihat tanda-tanda tersebut. Dan ada satu keanehan besar. Ketika Six melihat Dimas, dia tidak bisa membaca aura Dimas. Tidak ada warna, tidak ada tanda. Seolah-olah Dimas tidak terbaca oleh makhluk tersebut. Para napi mulai curiga. Jangan-jangan Dimas adalah sumber masalahnya. Mereka mulai berpikir bahwa sesuatu dari luar penjara telah mengikuti Dimas. Apalagi Dimas sebelumnya memang sedang menyelidiki kejadian aneh di Kalimantan. Dan sejak dia masuk ke penjara, kematian mulai bermunculan. Rumor tentang hantu mulai menyebar. Ada hantu yang bisa melihat aura, ada hantu yang memburu manusia dengan energi negatif, dan tidak ada satupun napi yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Bahkan pihak pengelola penjara mulai panik, bukan karena mereka peduli kepada para napi, akan tetapi karena kalau kasus kematian ini terbongkar, reputasi penjara maka akan hancur. Dan yang paling penting, para napi VIP
Nati ikut terkena masalah. Dan disinilah kita diperlihatkan sisi lain sistem di penjara. Ada napi biasa yang diperlakukan keras, namun ketika menyangkut orang berpengaruh, pelakon berubah. Salah satu napi VIP yang menjadi perhatian adalah Prakasa Kitagumi. Prakasa dulunya dikenal sebagai aktivis yang berani menyuarakan rakyat. Nah, sama anak UI sama UPM ini. Ironisnya, orang yang dahulu bicara tentang keadilan sekarang justru menjadi bagian dari kelompok yang memiliki kepentingan besar. Di tengah suasana mencekam, film justru menyisipkan komedi absurd. Para napi mencoba berbagai cara untuk membuat diri mereka lebih positif. Ada yang beribadah, ada yang mencoba menenangkan pikiran, ada yang paling absurd, mereka bahkan mencoba menari. Bayangkan sekelompok narapidana bertubuh sangar yang biasanya berkelahi justru mencoba latihan tari, dan ini menjadi salah satu adegan paling lucu sekaligus penting karena untuk pertama kalinya para napi yang sebelumnya bermusuhan mulai melakukan sesuatu bersama. Film sebenarnya sedang mengatakan mungkin manusia tidak harus selalu kuat sendirian, terkadang bertahan hidup justru membutuhkan orang lain. Namun usaha mereka belum cukup, satu demi satu korban masih berjatuhan, bahkan seseorang napi yang terlihat cukup tenang akhirnya menjadi korban. Kematian itu membuat JP semakin marah. Dia kembali menuduhkan kekuasaannya, tetapi Anggoro mulai berani melawan. Anggoro menyadari bahwa JT sebenarnya bukan orang yang kuat. Dia hanya kuat karena memiliki jabatan, dan ketika jabatan itu dicabut, yang tersisa hanyalah manusia biasa. Ucapan Anggoro membuat emosi Jeffrey meledak, dan sekali lagi kemarahan justru menjadi kelemahan. Jeffrey akhirnya menjadi korban berikutnya. Kematiannya pun sangat mengerikan. Sosok yang selama ini suka menggunakan ikat pinggang untuk menghukum Nati akhirnya justru mati menggunakan benda yang sama sebagai bagian dari kematian mengerikan tersebut. Dan sejak itu para napi benar-benar sadar tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada status yang bisa membuat seseorang aman dari makhluk tersebut. Mereka semua bisa menjadi korban. Anggoro kemudian teringat perkataan anaknya tentang bagaimana tanah liat bisa dibentuk, dan tiba-tiba dia mendapatkan sebuah kesimpulan. Lihat cara semua korban ditemukan, tubuh mereka tidak hanya dibunuh tetapi seperti dibentuk, seolah-olah pembunuhnya ingin menyampaikan pesan. Artinya makhluk ini bukan sekedar monster yang membunuh, dia punya tujuan. Dan Anggoro mulai mencari siapa target sebenarnya. Mereka akhirnya menyadari bahwa kematian para korban memiliki hubungan dengan dosa dan kebusukan moral. Bukan cuma para napi, tetapi orang-orang yang berada di luar penjara, termasuk mereka yang berkaitan dengan kasus yang sebelumnya diselidiki Dimas di Kalimantan. Ternyata keduanya tidak jauh berbeda. Di dalam penjara ada kekuasaan, di luar penjara juga ada kekuasaan. Di dalam penjara ada orang yang memanfaatkan orang lain, di luar juga sama, seperti Anies memanfaatkan Prabowo. Di dalam penjara ada orang yang takut kehilangan jabatan, di luar pun sama, seperti Megawati takut kehilangan jabatannya. Tapi bohong. Para napi akhirnya bekerja sama, bahkan kelompok yang sebelumnya bermusuhan mulai bersatu. Mereka sadar bahwa kalau terusan berkelahi, mereka justru akan mempermudah pekerjaan makhluk tersebut. Mereka kemudian mencoba mencari target utama, dan akhirnya mereka mengarah kepada sosok berpengaruh yang memiliki hubungan dengan eksploitasi sumber daya di Kalimantan. Orang yang dahulu pernah bicara tentang rakyat, namun kini justru hidup dari kekuasaan. Mereka menggunakan cara yang cukup berani untuk memancingnya. Masa ketika dia masih memperjuangkan rakyat, masa ketika dia masih berdiri di depan masa ketika dia berbicara tentang ketidakadilan. Tetapi sekarang semua itu berbalik. Dulu dia takut rakyat kehilangan hak karang, justru dirinya yang dituduh merampas hak orang lain. Dan film ini memberikan sihiran yang sangat pedas. Kadang manusia
Manusia bukan berubah karena keadaan. Manusia berubah karena ketika sudah punya kekuasaan, dia lupa bagaimana rasanya menjadi orang kecil. Terpol itu berhasil memancing targetnya, dan ketika dia datang, sosok Guy itu kembali muncul. Di tengah kekacauan, sosok Guy tersebut akhirnya mendapatkan target yang selama ini dia cari. Kematian terakhir kembali dibuat seperti sebuah karya seni mengerikan. Ada simbol kekuasaan, ada simbol keadilan, ada simbol uang, dan semuanya seolah-olah mengatakan satu hal: manusia pada akhirnya akan berhadapan dengan akibat dari apa yang mereka lakukan. Setelah target utama mati, teror perlahan berhenti, dan untuk pertama kalinya penjara menjadi sunyi. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi aura merah yang mengudar para napi. Namun, apakah semuanya benar-benar selesai? Dimas akhirnya bisa keluar dari penjara, tetapi pengalaman selama berada di sana mengubah dirinya. Dia bukan lagi jurnalis yang hanya mengejar sebuah berita. Sekarang, dia memahami bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar tentang kekuasaan, tentang manusia, tentang kecerakaan, tentang bagaimana kebenaran bisa dikubur, dan tentang bagaimana manusia menciptakan monster itu sendiri. Aura Dimas yang sebelumnya tidak bisa dibaca akhirnya berubah menjadi aura yang lebih positif, dan akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan: Ghost in the Shell bukan cuma film tentang hantu di dalam penjara. Dan ini sebenarnya sedang bertanya kepada kita, kalau sebuah tempat dipenuhi kekerasan, dipenuhi kecelakaan, dipenuhi penyalahgunaan kekuasaan, nah laju Cak Gubernur Kalimantan, ini film. Film ini juga menyindir bagaimana sebuah sistem bisa berubah menjadi seperti penjara. Orang kecil disuruh patuh, orang yang bertanya dianggap mengganggu, orang yang berkuasaan mendapatkan perlakuan berbeda. Dan kalau ada masalah, kadang yang dicari bukan solusi, yang dicari adalah kambing hitamnya. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Ghost in the Shell. Kalau menurut kalian, film ini sebenarnya sedang menyindir siapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, jangan sampai komentarnya terlalu jujur, nanti malah dikira buzzer. Dan selalu ingat, yang paling menakutkan bukanlah ketika kita masuk ke dalam penjara, tapi ketika kita sudah terlalu nyaman hidup di dalam sistem yang sebenarnya sedang memenjarakan kita. Saya pamit, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.